Apa jadinya jika seorang presiden yang selalu berpidato lantang tentang kesejahteraan rakyat justru berbalik menuduh rakyatnya sendiri ketika mereka bersuara? Dari buruh hingga mahasiswa, setiap demonstrasi selalu dijawab dengan janji manis dan retorika membela rakyat. Namun usai sorak-sorai berhenti, semua kembali pada tabiat lama, kemunafikan. Lebih ironis lagi, rakyat yang turun ke jalan justru dituding dibiayai asing dan koruptor. Padahal rakyat bergerak karena kenyataan pahit. Harga naik, lapangan kerja sempit, korupsi merajalela, sementara pejabat hanya sibuk mengurus kepentingan keluarga dan kroni. Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang analisis kritis yang membongkar wajah asli kekuasaan demi kesadaran rakyat. Sebelum dilantik, ketika dilantik, dan sesudah dilantik, sampai saat ini, pidato Prabowo selalu berapi-api. Tema mensejahterakan rakyat, membela rakyat, kedaulatan rakyat, uang rakyat, milik rakyat, selalu bergema dan berapi-api. Dalam setiap demonstrasi yang dilakukan buruh, selalu dijawab dengan memperjuangkan kesejahteraan buruh, membuka lapangan kerja untuk rakyat. Dalam setiap demonstrasi oleh mahasiswa, selalu dijawab akan memenuhi tuntutan mahasiswa karena mahasiswa masa depan bangsa. Pada kenyataannya, semua hanya narasi retorika sesaat. Selesai demonstrasi dan penyampaian tuntutan, Prabowo selaku presiden kembali ke tabiat aslinya, yaitu munafik. Bukankah Prabowo yang menyatakan bahwa para demonstran dibiayai asing, dibiayai para koruptor? Pernyataan ini sangat menyakitkan rakyat. Ini sama saja dengan mengatakan rakyat berdemonstrasi hanya untuk dapat sekedar makan siang dan makan malam oleh pihak asing dan koruptor. Jika Prabowo sudah tahu yang membiayai para demonstran adalah pihak asing, mengapa dibiarkan? Kalau yang membiayai demonstran adalah koruptor, mengapa tidak ditangkap? Bukankah koruptor itu ada di sekitar istana? Begitulah narasi dan pembelaan diri orang munafik. Lempar batu sembunyi tangan. Prabowo harus tahu, rakyat berdemonstrasi karena sudah muak dengan sikap dan perilaku serta tindakan para pejabat yang hanya mementingkan diri dan keluarganya, kroni dan teman-temannya. Para pejabat termasuk wakil presiden dan presiden tidak lagi mengindahkan rakyat. Kepentingan dan kesejahteraan rakyat dilupakan. Rakyat hanya alat legitimasi dan objek kekuasaan belaka. Prabowo adalah presiden dari 280 juta rakyat yang 68% masih miskin. Cap presiden munafik harus dibuang jauh. Pecat para menteri, kepala badan, kepala kepolisian, panglima TNI yang terindikasi korup,
tidak becus dalam bekerja. Pecat komisaris dan direksi BUMN yang korup dan tidak becus bekerja. Hilangkan rangkap jabatan yang hanya membebani rakyat. Beranikah atau tidak? Kalau tidak berani, berarti presiden munafik. Prabowo selaku presiden yang memiliki kekuasaan politik yang sangat tinggi harus berani merealisir tuntutan mahasiswa, buruh, elemen rakyat lainnya. Bila tidak berani, berarti Prabowo presiden munafik. Sebab semua tuntutan itu sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat dan rasional serta logis. Semua tuntutan itu selama ini sangat membebani rakyat. Bila Prabowo berpihak pada rakyat, membela kepentingan rakyat, ingin rakyat sejahtera, harus direalisir tuntutan tersebut untuk menghilangkan kemunafikan. Apapun argumentasi dan pembelaan, tanpa realisasi dari tuntutan itu, Prabowo tetaplah presiden munafik. Fakta menunjukkan Prabowo lebih sibuk bermain retorika ketimbang mewujudkan janji-janji politiknya. Rakyat menuntut pemecatan pejabat korup dan penghapusan beberapa jabatan yang tidak diperlukan. Selama janji tinggal janji, cap presiden munafik tak akan pernah hilang. Pertanyaannya, beranikah Prabowo membuktikan dirinya berpihak pada rakyat? Atau ia akan terus menjadi presiden yang hanya pandai bersandiwara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak rakyat sadar akan realitas kepemimpinan bangsa ini. Sampai jumpa di video berikutnya bersama PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.